Ya, masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa negaranya sepakat gencatan senjata dengan Israel. Ya, melalui kicauan di X, Araghchi menegaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait gencatan senjata maupun penghentian operasi militer. Tetapi Teheran akan menghentikan serangan jika Israel menghentikan agresi ilegalnya paling lambat pukul 4 pagi waktu setempat. Seperti diketahui pemirsa, pengumuman gencatan senjata itu muncul setelah Iran menggempur pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Serangan Teheran sebagai balasan usai pasukan negeri Paman Sam menyerang fasilitas nuklir Teheran untuk membantu Israel. Sebelumnya, pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal terhadap pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar pada Senin malam. Tidak ada laporan korban akibat serangan tersebut. Iran dilaporkan telah memberitahu Amerika Serikat beberapa jam sebelum serangan melalui saluran diplomatik untuk menghindari jatuhnya korban. Iran hanya mengincar fasilitas militer. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengatakan dalam operasi janji kemenangan atau Promise of Victory itu, jumlah rudal yang mereka gunakan sama dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika ke fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan pada hari Minggu lalu. SNSC menegaskan bahwa serangan ini tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap Qatar. Pemirsa, pasca penyerangan Iran terhadap pangkalan udara Amerika Serikat Al-Udeid di Doha, Qatar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa rudal Iran sangat lemah. Selain itu, pemirsa, Trump secara mengejutkan mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran pada Senin sore waktu Amerika Serikat. Pernyataan tersebut ia sampaikan lewat platform media sosial pribadinya Truth Social hanya sehari setelah Amerika Serikat ikut serta dalam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam pernyataan yang beredar diunggah di media sosialnya, Trump menyebut bahwa gencatan senjata akan dimulai sekitar 6 jam dari waktu pengumuman. Gencatan senjata ini akan berlangsung selama 12 jam dan dijadwalkan berakhir dalam 24 jam saat perang 12 hari antara Israel dan Iran dinyatakan selesai secara resmi. Pemirsa, Qatar resmi membuka kembali wilayah udaranya usai sempat ditutup sementara karena alasan keamanan. Penutupan dilakukan menjelang serangan rudal Iran ke pangkalan udara Al-Udeid yang menampung ribuan tentara Amerika Serikat. Pejabat Qatar mengumumkan bahwa operasional penerbangan kembali normal pada Selasa dini hari waktu setempat. Sebelumnya pada hari Senin, wilayah udara Qatar ditutup oleh otoritas setempat tanpa penjelasan rinci. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan warga dan pengunjung. Penutupan terjadi menyusul peringatan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris yang mengimbau warganya untuk berlindung di tempat. Hal ini dilakukan menjelang serangan rudal Iran ke pangkalan udara Al-Udeid, markas operasi udara Komando Pusat Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menyatakan serangan itu sebagai respons atas ancaman terhadap kedaulatan nasionalnya. صواريخ من شمال وشمال غرب إيران متوجهة مستهدفة قاعدة العديد القطرية. تم توجيه بطاريات الدفاع الجوي وتم التعامل معها في بداية دخولها في المجال الجوي، وتم إسقاطها جميع هذه الصواريخ في البحر قبل أن توصل إلى أرض الدولة. بعدها مباشرة تم استهداف القاعدة ب12 صاروخ، تم إسقاط 11 صاروخ في أرض الدولة، وسقط صاروخ في قاعدة العديد في منطقة يعني الحمد لله. Informasi lainnya pemirsa, aktivitas manufaktur Jepang kembali mencatatkan pertumbuhan pada Juni 2025 setelah mengalami kontraksi selama hampir 1 tahun penuh. Namun kondisi permintaan masih diliputi ketidakpastian akibat kekhawatiran terhadap tarif Amerika Serikat dan prospek ekonomi global. Sementara itu, sektor jasa mencatat percepatan ekspansi, mendorong aktivitas bisnis secara keseluruhan ke level tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Ini menjadi penyeimbang di tengah lesunya kinerja sektor manufaktur yang bergantung pada ekspor. Di tengah kecilnya harapan tercapainya kesepakatan dagang Jepang-Amerika Serikat dalam waktu dekat.
Indeks manajer pembelian manufaktur Jepang naik menjadi 50,4 pada Juni. Kenaikan ini didorong oleh rebound pada subindeks produksi pabrik dan stok pembelian. Namun permintaan baru untuk barang-barang manufaktur termasuk dari pelanggan luar negeri masih mengalami penurunan. Pemirsa, harga rata-rata kondominium baru di kawasan metropolitan Tokyo menembus 116,3 juta yen atau sekitar $820 Amerika per unit hingga Maret 2025. Ya, hal ini menandai kenaikan tahunan sebesar 11,2% pada unit baru dan penguatan konsisten di pasar sekunder. Harga rata-rata kondominium baru di kawasan metropolitan Tokyo menembus 116,3 juta yen. Sementara itu jumlah unit baru yang tersedia mengalami penurunan signifikan, mencapai rekor terendah sejak 1973 dengan hanya 22.239 unit di 2024. Kondisi ini diperparah oleh biaya konstruksi dan harga tanah yang melonjak 15 hingga 20% sejak 2019. Sehingga pasokan menjadi kendala utama dalam menjaga harga tetap tinggi. Yen yang melemah membuat properti Tokyo lebih menarik bagi investor global, terutama dari Asia. Sementara itu investor asing kini berkontribusi hingga 20% dari pembelian unit premium di pusat kota seperti Minato dan Shibuya. Realisasi ini terlihat dari lonjakan pembelian oleh warga China dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kondisi yen di level multi-dekade terendah, properti mewah Tokyo menjadi relatif murah bagi investor asing. Kenaikan harga dipicu oleh keterbatasan pasokan, lonjakan biaya konstruksi, dan gelombang modal asing karena yen melemah. Meski sempat turun di awal 2025, harga tetap berada di level tertinggi dengan potensi kenaikan moderat hingga akhir tahun. Pasar Tokyo saat ini menunjukkan kekuatan fundamental yang tak mudah goyah sekalipun suku bunga global naik. Berbagi sumber IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight, pemirsa. Raksasa teknologi Amerika Serikat Amazon mengumumkan ekspansi besar di Inggris senilai 40 miliar pound sterling atau sekitar 881 triliun dalam 3 tahun ke depan. Investasi ini menjadi dorongan besar bagi ekonomi Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat Amazon resmi mengumumkan investasi jumbo senilai 40 miliar pound sterling di Inggris dalam 3 tahun ke depan. Investasi ini mencerminkan kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi Inggris pasca kemenangan Partai Buruh pada 2024. Pemerintah Inggris berharap langkah ini dapat mendongkrak pertumbuhan dan menarik lebih banyak investor asing langsung. Ekspansi Amazon meliputi pembangunan 2 pusat pemenuhan baru di East Midlands dan dijadwalkan beroperasi pada 2027. Fasilitas tambahan juga akan dibuka di Hull dan Northampton mulai 2024 dan 2025 yang akan menciptakan ribuan lapangan kerja. Selain itu, lebih dari 100 fasilitas operasional yang ada juga akan diperluas dan ditingkatkan. Adapun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyambut baik investasi Amazon dan menyebutnya sebagai bukti daya saing ekonomi Inggris. Pemerintah menjamin iklim investasi yang stabil dan menarik bagi pelaku usaha global. Namun Amazon tetap harus menghadapi penyelidikan dari otoritas persaingan terkait dugaan pelanggaran pembayaran kepada pemasok lokal. Berbagai sumber IDX Channel.